selamat malam guys. Kembali lagi di Kumis Podcast ya. Ya. Bersama gua Alda. Dan pastinya gua Andre. Di sini kita akan bercerita dengan seseorang narasumber, Betul. ya orang terdekat gua juga, yang berkaitan dengan cerita kemarin. Cerita yang kemarin. Ya, Dan ini tuh versi dari yang mengalaminya. yang mengalaminya langsung. Nih, kenalin langsung. Kita bawa langsung buat bercerita di nyari tempat tongkrongan aja ya. Betul. Biar sambil santai gitu Nah, ceritanya. Betul. Nih, boleh dilihatin dulu. Udah siap bercerita? Kita ngejum cerita. Ya, Ini yang mengalaminya, walaupun sendiri ya, mungkin nanti komplit lah ya. Nah, betul. Dan untuk mungkin beberapa waktu dekat lah ya kita kumpulkan 3 orang itu Betul. untuk konfirmasi apa aja yang dialaminya gitu. Dan sekarang ini kita mau OTW langsung ke tempatnya untuk bercerita ya. Nah, Jadi yang udah penasaran, tungguin aja, stay tune. Ini adalah ceritanya. Oke. Ya. Halo guys, jadi sesuai yang tadi kita obrolin final ya. Betul. Kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama seseorang narasumber dambaan hati Alda Abdillah yang mengalami pengalaman mistis yang begitu. Jadi kan brother, kemarin gue nyeritakan tuh, nyeritain Ajeng sama teman-temannya gitu, cerita horor gitu. Pada saat dulu itu kan di episode sebelumnya udah di spoiler lah ya. Nah sekarang kita biar lebih tahu penjelasannya kayak ini ngulik detailnya gitu. Kita mending langsung tanyain aja. Tapi perkenalkan sendiri dan diri dulu dong. Dengan siapa? nah Agil Ajeng teh pacarnya siapa? penjara ini. Set yang paling ganteng nih. Edan. Ini Was. Edan. Gara-gara nanya. Coba tanya apa sih yang ngebuat itu Jadi gini. serem mungkin? Jadi gini ya Jang, gue itu tuh sangat penasaran lah dengan apa yang gue alamin pada saat waktu dulu di kosan temen lu kan. Nah, tolong dong ceritain detailnya gimana. Itu kamera kemana sih Aji? Akal ini Aman kamera badannya baik. baik lah antar. Ayo. Oh baca itu lah. Gimana? Apa ya Awalnya gimana? Ya awalnya kan kita tuh ngampus ya bareng gitu kan, kenal Oke, bareng-bareng gitu. Iklan nggak apa-apa ya. bukan kan? Terus ya ngobrol mereka ngobrol bertiga kan karena dari luar kota semua, yang satu dari Cianjur, satu dari Indramayu, terus satunya lagi dari Garut lah, dari Limbangan. Garut Limbangan. Nah, Limbangan Pride. Limbangan Say. Daerah ya. Satu daerah yang mau. Oke, lanjut. Oke. Nah terus habis gitu mereka bertiga tuh cari kosan bareng, tapi karena aku lebih kenal daerahnya, jadi kita berempat cari kosan gitu loh. Terus akhirnya dapet tuh satu kosan, cuman anehnya di kosan itu tuh dia tuh rumah tua kayak gitu, cuman kok anehnya tuh satu kamar tuh nggak bisa buat barengan, jadi satu kamar tuh khusus buat satu orang. Oh iya. Jadi itu tuh rumah yang kamarnya dikos-kosin gitu. Terus kamar mandinya pada di luar semua, nggak kayak kosan pada umumnya kan Di dalam lah ya. di dalam. Oke. Oh ya, by the way ini boleh ngasih tahu nggak tempatnya di mana? Mungkin spill dikit aja lah. Mungkin daerahnya Daerahnya tuh di Pamoyanan, Pajajaran gitu loh. pemainan Pajajaran ya. Oh, di Kota Bandung pastinya. Oke. Buat banget. Untuk detailnya kan privacy ya. Privacy. Berarti buat orang yang tahu, berarti tahu lah ya. Aku udah spill itu, yang tahu-tahu aja. Nah, Oke, lanjut. Nah terus kenapa ngambil kosan itu, karena kan dekat banget sama kampus, jadi kita ke jalan kaki doang gitu ke kampus. Nah habis gitu kita ngekos di sana, bukan kita sih ya, temen-temenku itu ngekos di sana paling cuman beberapa minggu sih, nggak nyampe sebulan. Lebih
lebih singkat sih ya. Dia gua kira tuh sampai berbulan-bulan lah. Ternyata enggak. Para buat hari pertama mungkin buat mereka masih kayak asik-asik aja gitu. Terus hari pertama tuh aku nggak sampai malam di sana, kayak cuman bantuin beres-beres kayak gitu-gitu. Nah terus kapan hari kita tuh ini tuh ada kejadian kita tuh nginep di situ tuh di kosan tuh. Semuanya berempat tuh. Enggak, jadi kan yang punya kosan tuh bertiga. Ya. Nah kita tuh yang nginep tuh berlima, ditambah teman aku berdua, aku sama teman aku. By the way nama yang ngekos tuh ada D, terus ada, aku nggak mau nyebutin namanya yang D ya. Ya. Terus ada Wawa, ada Linda, ada aku, sama ada Sela. Oh berarti yang ngekos tuh lumayan banyak ya? Tiga yang ngekosnya bertiga. Oh cuman yang suka datang ke sana. Yang nginepnya Kebetulan lagi yang nginep. yang waktu nginep itu loh. Nah Nanti hilang loh. hilang. Nah terus boleh. Nah terus ini kejadiannya yang waktu hari pertama nginep itu, kan kamar si dia tuh paling depan, habis gitu kamarnya Linda, terus melompong gitu tuh ada dapur, ada ruang TV, ada ruang apa, terus ada kamar mandi, ada tangga gitu loh yang gede, terus di bawah tangga tuh ada kamar mandi. Kamar mandinya tuh ada 2. Nah terus baru kamarnya Wawa paling belakang, paling ujung, paling belakang. Sebelah kamar Wawa tuh ada kamar mandi gitu loh, kecil yang cuman buat pipis doang gitu. Ada toiletnya doang. Iya, jadi nggak bisa buat mandi di situ karena nggak ada showernya. Kalau yang di bawah tangga itu beda, itu buat yang umum yang gitu. Buat yang umum bisa buat mandi. Nah, kita kan bertiga itu ngekos tuh di sana tuh bertiga tuh satu lantai. Jadi nggak ada kamar lain di lantai 1 tuh. Jadi Rio punya ini. Dan by the way di dalam rumahnya tuh banyak banget kayak patung, terus ada motor tua kayak gitu. Suasananya jadul. Jadul banget. Cukup menyeramkan suasana. Berarti itu tuh rumah ya? Sebenarnya rumah di kamarnya dikosin gitu. Karena nggak kayak kos-kosan pada gitu. Itu cuma rumah aja, kayak rumah yang udah lama terus dikosin. Nah tapi ini tuh yang megangnya atau yang punyanya lah ya, itu tuh tinggal di situ juga apa enggak? Nah nanti ini aku bahasnya di akhir. Oke, siap. Saya makin penasaran. Ini waktu hari pertama aku nginep nih. Terus waktu hari pertama aku nginep tuh malam-malam sekitar jam, kita tuh awalnya itu nggak ada kejadian apa-apa, cuman waktu sekitar jam 2 atau jam 3-an subuh ya, si Sela tuh minta asar ke aku. Aku by the way nginep tidurnya di kamar Wawa yang paling ujung, karena itu paling gede kamarnya. Sebenarnya di sebelah kamar Wawa tuh ada kamar mandi, cuman si Sela ini nggak mau ke kamar mandi yang situ, kata dia tuh kurang nyaman buat dia. Nah akhirnya kita ke kamar mandi yang di bawah tangga. Yang gede itu ya? Yang gede itu di bawah tangga. Buat aku pribadi aku lebih nyaman di yang sebelah kamar, karena buat aku tuh lebih tepat. Karena lebih dekat lah ya maksudnya. Yang apa gimana? Bukan sih, kalau space-nya dia lebih kecil banget. Cuman karena di sama kamar mandi situ tuh buat aku tuh lebih aman, ngerasa aku tuh aman. Oh iya. Berarti berbalik ya, di saat orang lebih memilih kamar mandi yang di bawah karena yang di situ mungkin serem apa gimana? Enggak sih, Ya. yang kecil itu tuh malah lebih aman, lebih terang, buat aku lebih nyaman. Cuman pada nggak mau ke situ. Cuman yang di bawah tangga tuh buat aku tuh kayak agak nyaman aja. Beda lah mungkin Feel-nya. feel-nya gitu. Lanjut. Nah terus aku anterin tuh ke kamar mandi. Dia lagi di kamar mandi, aku ya biasa aja kayak ngeliat kanan kiri gitu, ngeliat suasana rumahnya gitu. Suasana rumahnya gitu kan, sama aku dilihat ya. Oh gini kalau misalnya dilihat malam, oh kayak gini ya. Terus di rumah itu tuh bau banget kayu yang lapuk gitu loh, kayu yang kena air. Lembab lah. Bau banget, lembab, bau kayu banget. Oke. Nah waktu saya masuk kamar mandi itu tuh kayunya tuh
makin wangi, makin bau, si bau kayunya tuh makin enak. Akhirnya aku auto ngeliat ke samping aku, ke kiri aku, karena kiri aku tuh tangganya tuh gimana ya, nggak yang lurus gitu loh, Oke. abis lurus terus belok gini gitu loh, yang Oh iya iya. agak muter gitu loh. Kayak huruf L lah ya. Tuh, kelihatan L. Ya kayak letter L, letter U gitu loh, bukan L. Oh iya iya iya, Letter U apa-apa. gitu. Terus Nah, aku auto melihat ke tangga. Nah, waktu ke tangga, tadi lanjutin di tangga ya. Abis nyium bau itu tuh aku auto ngeliat ke tangga, karena tadi dibilangin tangganya letter U gitu kan. Aku ngeliat tangganya tuh di sebelah kiri aku. Iya. Waktu aku ngeliat ada ibu-ibu, bukan ibu-ibu sih, kayak hampir nenek-nenek gitu loh, karena ada ubannya, rambutnya tuh hitam tapi ada banyak ubannya gitu loh. Terus yang anehnya itu ini, yang nggak pernah aku pikirin sebelumnya, dia tuh pakai kebaya. Yang aku inget banget, dia tuh pakai samping, pakai sinjang, terus dia pakai kebaya warna coklat, rambutnya digelung. Nah, aku tuh nggak pernah kayak kepikiran hal aneh-aneh, hal negatif gitu, karena mungkin otak aku ya juga mikir aku ngantuk banget, jadi aku nggak pernah mikirin aneh-aneh gitu. Begitu saya keluar dari kamar mandi, kita balik lagi, kita tidur terbiasa. Terus mereka bangun-bangun waktu subuh, waktu adaan subuh, karena mereka harus sholat kan. Aku tidur lagi kayak biasa, terus besoknya biasa lagi. Nah, tapi nggak lama setelah itu mereka bertiga tuh cerita kalau mereka tuh gak nyaman di rumah itu tuh, kayak selalu ada yang ngeliatin, selalu ada yang masak. Udah mulai merasa ada kejanggalan mungkin. Ya, dari semenjak aku itu, cuman aku tuh nggak pernah cerita gitu loh. Oh, jadi mungkin masih dipendam masing-masingnya gitu ya, gak pernah nyerita gitu satu sama lain. Ya untuk kenyamanan masing-masing lah mungkin gitu, menjaga agar. Tapi akhirnya itu pada ngomong nggak? Nggak ngomong sih, cuman kayak mungkin kayak satu sama lain udah connect, Udah klop gitu. udah klop. Chemistry. Terus yang kedua, Linda tuh pernah bilang sama aku waktu dia ngerjain tugas di kamarnya, depannya dia tuh patung yang buat baju dummy gitu loh. Iya. Nah, patungnya tuh kok kayak yang gerak sendiri, jadi akhirnya dari situ dia tuh ngerasa ini udah gak beres nih gitu, kata Linda tuh. Makin janggal aja ya. Makanya dari situ Linda udah cut, dari situ diikutin sama anak-anak bertiga. Nah, akhirnya ngekos tuh dia di Pamoyanan juga, masih di Pamoyanan. Dari kosan itu tinggal lurus terus belok dikit, kosan barunya di situ. Oh, pindah berarti ya. Pindah di situ. Waktu pindahan juga aku ikut bantuin buat beres-beres, buat pindahan, buat ini. Nah, hari pertama pindahan aku masih diam di situ sampai malam gitu biasa. Nah, tapi besoknya si Wawa tuh bilang sama aku, teh anterin yuk, cenah teh. Aku tanya, anterin kemana, Wa? Ke kosan yang dulu, cenah teh. Aku takut, aku mau ngambil barang, kata dia tuh. Oh, barang apa? Ada yang ketinggalan, kata aku. Terus kata dia, iya ada yang ketinggalan, kata. Waduh, udah serem malah ketinggalan. Iya, itu wah bete banget sih, tapi ya udah nggak apa-apa Wak, nggak apa-apa. Bisi Wawa nonton nggak apa-apa ini Wawa. Ya, akhirnya Bang Pecit datang. Ini malah tadi kita nyewarin udah lanjut. Nah, aku nganterin tuh si Wawa ke kosan. Ada si bapaknya yang jaga. Nah, oh ya, kenapa aku tuh nggak ngehirauin ibu-ibu yang ada di situ? Kenapa? Yang aku ngeliat tuh karena dari awal tuh si bapaknya tuh udah bilang kalau misalnya ada yang jaga ibu-ibu gitu. Oh, Ada yang- si bapak yang diam di kosan. Oh, yang penjaga kosan. Bilang bahwa di sana tuh ada yang kerja gitu. Ada yang kerja, yang suka beberes gitulah, ibu-ibu. Aku nggak pernah tahu ibu-ibunya yang mana. Terus pas udah datang ke situ, ada si bapaknya lagi nyapu gitu kan. Biasa kan aku kan pakai motor, jadi dia yang bukain gerbang gitu loh. Iya. Nah, terus aku simpen motor, si Wawa ngambil barang-barangnya ke dalam. Aku ngobrol sama si bapaknya. Aku bilang, Pak, punten, dan aku ini tuh sebenarnya kosannya tuh emang bener kosan atau rumah gitu, kata aku teh. Kok bodoh? Dia aja.
ya atau rumah gitu. Terus kata dia akhirnya bilang kalau ini tuh ternyata rumah yang udah gak dipakai gitu, rumah warisan. Cuman dikosin aja ya. Bukan rumah warisan apa ya yang Yang intinya rumah aja ya. Intinya tempat tinggal lah dulunya itu. Jadi tempat biasa lah. Jadi bukan memang khusus dibuat untuk kontrakan ya, memang rumah yang ditinggal gitu. Oke, lanjut terus. katanya Kata si Satan itu gimana? katanya itu tuh dulunya punyanya jenderal siapa gitu, sama istrinya. Jenderalnya si bapaknya tuh udah lama banget meninggalnya. Kalau si ibunya baru beberapa tahun meninggal. Oh jadi yang punyanya udah meninggal ya. Oke, lanjut. Lalu Ya yang punyanya udah meninggal dan yang punyanya tuh ibu-ibu. Nah ternyata si ibu ini tuh yang aku lihat itu, ya yang aku sering lihat itu, ternyata dia tuh ada lukisannya, dan lukisannya tuh dipajang di dalam, di depan kamarnya Linda. Sedangkan aku setiap masuk ke situ gak pernah ngeliat ada lukisan ibu-ibu di situ. Nah akhirnya aku tuh make sure, si bapaknya tuh juga ngenalin ke aku, ini ibu yang beberes tuh yang sini. Kata aku tuh ternyata ibunya tuh masih muda. Iya nih maksud ibunya tuh ternyata masih muda. maksudnya ibu yang jaga di situ. Ya kerja di situ tuh kan. Yang ngebersihin, dia memelihara si kosan tersebut lah. Gitu. Iya penjaganya aja ya. Terus kamu pernah lihat juga si ibu yang kerja di situ? Nggak pernah sama sekali. Nah, Nggak pernah sama sekali. tapi akhirnya yang kamu lihat itu siapa? Ternyata ibunya yang punya rumah. Ibunya yang punya rumah yang udah meninggal. Yang ada di lukisan itu. Yang di lukisan juga sama, dia pakai kebaya, pakai ini warna stres. Kebaya coklat. Tapi itu waktu ketemu sama si sosok ibu-ibu itu yang naik tangga, dia juga nengok apa enggak atau jalan doang gitu? Nggak jalan dong. Dia tuh jalan dong. Jadi emang nggak ngeh lah ya. Jadi emang mikirnya ya udahlah. Di sini. Berarti kamu nyangkanya itu si ibu yang dimaksud penjaga ya? Padahal itu tuh Yang punya. yang meninggal gitu, yang udah meninggal. Ini baru satu kejadian loh. Oke. Selanjutnya. Nah udah gitu. Yang lebih menyeramkan lagi. Kayak ada yang buat aku kayak kok bisa sih gitu aku ngeliat yang gini gitu. Nah akhirnya udah tuh balik. Nah sebelum kita keluar, tapi aku udah ngeliat ibu-ibu itu tuh dari ngeliat ibu-ibu kayaknya ada ibu-ibu guys. Kayaknya beberapa hari setelah aku ngeliat ibu-ibu deh. Aku lupa berapa harinya tuh. Cuman ini tuh maghrib. Aku tuh lagi di kosan sama anak-anak biasa. Nah maghrib lagi maghrib kita tuh kumpulnya di kamarnya Linda. Kamarnya Linda kan di depan. Cuman si Wawa tuh minta antar buat ke kamarnya dia. Nah kan kamarnya dia tuh paling belakang gitu loh, jadi aku harus ngelewatin si tangga itu kan. Itu tuh mau maghrib banget, si Wawa tuh jalan duluan, aku jalan di belakangnya dia yang lewatin. Itu tuh aku gimana ya, ini tuh tangga, jadi pas aku jalan tuh ujung mata kan nih ngeliat. Nah di ujung mata aku tuh ada orang cewek, dia tuh naik tangga tapi ngerangkak. Bukan ngerangkak apa ya, dia tuh Kayak kayang gitu mungkin. itu ngebalik itu kayang, cuman mukanya ngadep aku. Naik tangga itu. Naik tangga, which is ya kaki belakangnya ada di atas, Ada di atas. kepala aja ada di bawah gitu. Tapi yang kamu lihat itu kayak yang sebelumnya nggak, si ibu itu? Enggak, dia sosoknya beda. Ayang lumayan gerang kaki itu ya. Nah kalau waktu si ibunya itu, dia tuh kan waktu si ibunya datang itu baunya bau kayu kan, kayu apa gitu kan. Tapi waktu si cewek ini datang, dia baunya bau si cewek ini tuh antara perpaduan bunga sedap malam sama bukan melati ya, karena aku bisa membedain melati sama sedap malam. Ini tuh dia bau banget sedap malam, bau sedap malam sama
dia nggak ada bau bangke, cuman dia tuh ada bau angus sama bau geti kebakar gitu loh. Agak anjir lah ya. Iya, agak ajar. Nah, tapi aku tuh pas abis ngeliat dari ujung mata, karena aku tuh orangnya tuh pengen make sure ya. Jadi aku tuh nggak lari di situ teh. Aku tuh ngeliat, kok gak ada apa-apa. Aku langsung teriak tuh, ini kata apa gitu, langsung keluar dari rumah. Diikutin sama anak-anak, karena anak-anak tuh udah feeling kalau misalnya aku ada apa-apa sama aku, berarti gak baik-baik aja gitu. Dan aku tuh setelah kejadian itu tuh aku nggak pernah ada ngomong apa-apa sama anak-anak. Aku cuman bilang, oh tadi ada kecoa, ada apa-apa. Oh, jadi kamu nggak jujur gitu, nggak cerita. Jadi selalu mengalihkan lah. Iya. Nah, tapi mungkin anak-anak mungkin pernah terlihat atau ngerasain sosok itu. Jadi mereka tuh akhirnya keluar setelah kejadian itu, beberapa hari setelah kejadian itu. Gitu. Dan waktu terakhir aku ngobrol sama si bapaknya, ternyata yang ngekos tuh ada berempat. Jadi satu orang tuh ada di atas. Itu. Dan setelah kita keluar, si teteh yang di atas juga keluar. Gitu. Karena si tetehnya ngerasa ya mungkin gak nyaman juga. Terus yang paling penting tuh di sana si tetehnya bilang gak nyaman. Soalnya mungkin karena Wawa tuh suka banget ngomong gini, di atasnya dia tuh suka ada suara-suara kayak suara duk kayak gitu. Oh, suara jalan kaki mungkin ya, apa gitu. Iya, kayak ada suara orang jalan kayak gitu. Nah, mungkin si teteh yang sebelah juga ngerasain hal yang sama. Makanya ikut pindah juga gitu, keluar Ikut juga. kabur. Enggak, kan kemarin ternyata ini tuh ada yang ngekos cuman airnya nggak ada gitu. Iya. Karena mungkin takut. Gua kan kemarin bilangnya sama sekali nggak ada selain mereka. Ya. Ternyata Ada. Setelahnya mungkin nggak ada tuh ya Setelahnya. Tapi itu tuh berarti ada kamar ya di atas. Berapa kamar ada di atas? Tiga di atas, 3 di bawah. 3 di atas, 3 di bawah. Tapi kan kamar yang satu tuh kamar si ibu yang itu, yang jaga. Cuman si ibu yang jaga tuh nggak standby terus. Oh, jadi nggak tidur di situ. Nggak tidur selalu di situ. Dia juga karena takut. Setelah kamu tahu, sebelum kamu tahu, kamu nyangkanya Itu si ibu si ibu yang jaga yang lewat tuh kan. Ternyata bukan ya itu. Wow. Dan ternyata kamarnya Wawa tuh pas banget kamarnya si ibu atasnya kamar Wawa pas banget kamarnya si ibu, dan kamarnya si ibu tuh sampai sekarang tuh nggak diisi sama siapapun dan barangnya masih itu. Gitu kata si bapaknya. Terus aku tanya kan waktu terakhir aku ke sana, kalau bapak tinggal di sini enggak tuh neng sanitasiun bapak gitu tinggal di sini mah. Lah, terus ngapain gue nge-force di situ? Menjaga aja takut ya. Penjaga aja takut. Makanya apa gitu loh. Jadi semua yang menjaga rumah itu tuh takut lah ya, udah tahu. Tapi arwah-arwah di situ lah. Nah, ini nih yang gua penasaran tuh, waktu udah ngeliat Kayang tuh, itu tuh kan sosoknya cewek berarti kan? Kita udah ngeliat Kayang, kalian kan ya temen-temen lu kan udah pada tahu tuh kalau itu terus lagi gak baik-baik aja gitu kan? Langsung cerita di tempat apa diceritain atau gimana? Nah, ceritanya setelah pindah kosan. Jadi waktu aku udah ngeliat Kayang, aku bilang aku siap-siap pulang, kata aku gitu. Akhirnya pulang, terus sampai ke rumah, kebetulan papaku tuh ada. Papa aku tuh bilang, kamu ulin di mana? Senente ulin meni Jaramban. Jaramban. Taroi lep. Jaramban. Ya pokoknya itu senapanya. Terlalu jauh katanya mainnya. Sana bebersih. Saya dah harmin euy. Bin, standby kamera. Berhar itu naon we. Nah, Jaramban lah ulin teh gitu. Nah, benar aja aku bebersih kayak biasa. Dan Di bersih disuruh papa ya. suruh papa. Karena mungkin papanya juga tahu kan dia suka nyerita nih sama gue, papanya juga bisa lah kayak merasakan aura-aura yang kayak gitu, makanya
kalau misalkan seorang putrinya telah diikuti atau melihat sosok pasti disuruh bersih gitu. Terus lanjut. Jadi kan itu udah pindah tuh kan. Nah sebenarnya ini tuh nyambung ya ceritanya ke Sekarang, yang sekarang nih. Padahal itu tuh cerita 2 tahun yang lalu ya. ya 2,5 lah. 2,5 tahun yang lalu. Sekarang tuh ada kejadian lagi yang mungkin berkaitan dengan cerita sebelumnya yang tadi diceritain gitu. Cuman mending disimpan nanti aja. Di part 2 aja. Soalnya untuk yang nyambung ini mereka tuh katanya di grup rame tuh, di grup kalian kan rame ya, kayak nyeritain waktu di pas ngekos karena ngerasain lagi Pada di rumah masing-masing pada saat ini ada tanda yang sama seperti yang dulu gitu. Di teror mungkin ya. Ya nggak tahu lah. Tapi kalau tapi kalau misalkan teror dadat, Teror ceplok. nah kalau di teror maksudnya apa gitu toh? Maksudnya mungkin kangen, neng pada kemana sih? Perhatiin, oh nggak ngekos lagi di kesepian, neng. Atau mungkin dia tahu nih pacar aku punya Kumis Podcast. Nah, Wow, bisa jadi. sedalam itu ya nanti bisa gitu. Mungkin kan aku kayak lupa nih kejadian ini, kayak Neng kan pernah kejadian ini nih. Oh cerita ini Pengen di speak up. Untuk kan aku tahu Tapi- belum datang. Itu kos-kosannya masih ada sekarang. Apa? Nggak tahu pasti operasi Ini deh. jalan dia tahu nggak? Di grupnya nanti bisa dikasih buktinya ya sama PN katanya di teman-temannya juga pas ngerasain tuh ada suara-suara anehnya, ada buktinya ada kan. Nah mending nanti Detail. kita masukin ke TikTok. Kuis podcast. Setelah TikTok nanti kita lebih bagus sih kita undang langsung versi bertiganya, jadi dia langsung tahu dari sisi teman-temannya gitu. Nah itu, coba tahu kan mereka juga Ngalami hal yang menyeramkan banget. ini nggak diceritain dong kan, Itu bisa jadi kan. makanya mending sekalian aja ya. Betul. Kita tahan dulu cerita selanjutnya. Mungkin sekarang ini adalah dulu aja gitu. Tunggulah nanti konten di TikToknya. nah itu dan Intinya untuk kalian para kawan kuis yang penasaran dengan cerita apa lagi nih yang nyambung dengan sekarangnya gitu, tetap pantengin terus, stay update stay update di Kumis Podcast. boleh follow Instagram Juga TikTok nah dan apalagi ya, kita punya akun apa lagi ya, mudah ya, udah dan Instagram, TikTok, YouTube pokoknya. betul, dan tidak lupa juga untuk kalian yang memiliki cerita pengalaman mistis Ya. boleh kirim langsung aja di Gmail. Gmail dengan Gmailnya itu kumis_podcast@gmail.com. Ya, pokoknya makanya banyak kan ke admin. Nah intinya kayak gitu lah. Oke, kita tutup aja ya nah. Tutup. Sebelumnya ada kesan-pesan dulu Atau ajakan langsung buat temen. nah buat teman-temannya gitu. Wah ayo wah gitu. Wah aku pengen kelimbangan. Wah ini Ntar ini tere apa? buat Rata. Chihuahua maksudnya ini. Yes buat Wawa. Linda Wawa ayo kita main. Kita main, kita ngobrolin ini nih. Betul. Kayaknya deh, mungkin segitu betul ya. Oke, mungkin segitu aja. Bahan Gua Adri undur diri dan Aldan. dan aku pacarnya Alda dan pacarnya ada aku. ya. Terima kasih and see you, goodbye. Bye.